Saudara reading, pagi ini kita sampai kitab 2 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai ayat 12. Kami persilahkan. 2 Samuel pasal 4. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan, yang satu bernama Baana dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Beerot, sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Beerot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang, bernama Mephiboset. Anak-anak Rimon, orang Beerot itu, yakni Rekab dan Baana, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isiboset, ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isiboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya, di dalam kamar tidurnya. Membunuh dia, lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu, lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala Isiboset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, "Inilah kepala Isiboset, anak Saul, musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya." Tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon, orang Beerot itu, katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklak, dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya." Lebih lagi sekarang, setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi? Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isiboset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Anak Saul dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Israel, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Jadi Isiboset itu diangkat atau dibawa oleh Abner dan disahkan begitu menjadi raja. Ayat 10 katakan Isiboset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti dia. Dan bagian ini menunjukkan bahwa ada upaya secara manusiawi untuk melanggengkan keberlanjutan dari kerajaan Saul dengan mengangkat Isiboset menjadi raja atas 11 suku, ya, kecuali Yehuda yang dipimpin atau rajanya adalah Daud setelah Saul mati. Dan upaya-upaya itu dilakukan oleh Abner agar itu menjadi kokoh. Tapi pasal 3 yang kemarin kita melihat bahwa terjadi kemerosotan dalam kerajaan Isiboset ini. Bahkan Abner sendiri kemudian membelot itu kepada Daud. Apa artinya bahwa terjadi kemerosotan kekuasaan, karena ini seorang panglima yang kalau membelot tentu dampak politiknya sangat besar sekali terhadap eksistensi dari seorang raja. Dukungan keamanan, dukungan militer itu sangat-sangat penting sekali untuk tegaknya sebuah
pemerintahan, bahkan eksistensi sebuah negara. Dan apa yang terjadi di pasal 3 secara lebih detail, ternyata keberpihakan Abner kepada Daud tidak direspon dengan serta-merta baik oleh pihaknya Daud. Justru Abner kemudian dibunuh oleh Yoab. Ya. Sekalipun tindakan itu mendatangkan kedukaan yang besar bagi Daud, tetapi dalam garis besar atau secara makro kalau kita lihat berkenaan dengan kemerosotan kerajaan Daud dan menanjaknya kekuasaan Raja Daud itu sangat tampak. Kerajaan Saul begitu merosot, sebaliknya kerajaan Daud meningkat. Nah, latar belakang ini menolong kita untuk melihat bagaimana orang-orang di sekitar Ishiboset itu membaca situasi politik di antara dua kekuatan ini, yaitu kerajaan Saul atau sisa-sisa kerajaan Saul di satu pihak, dan di pihak lain adalah prospek atau masa depan begitu cerah dari kerajaan Daud itu. Dan tindakan ini kemudian diwujudkan dengan upaya yang sangat-sangat dramatis bahkan sadis yang dilakukan oleh dua kepala gerombolan. Pasal 2 ayat 2 dari pasal 4, anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan, yaitu Baana dan Rekab. Baana dan Rekab membaca situasi politik bahwa kerajaan Ishiboset ini akan makin merosot. Abner mati, artinya kekuatannya sudah sangat-sangat berkurang kerajaan Ishiboset. Lalu penggantinya belum ada, dan berita kematian Abner itu di pasal 4 ayat 1 itu dikatakan ketika didengar oleh anak Saul yaitu Ishiboset bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Terkejut tidak dalam arti kematian Abner saja, tapi implikasi kematian Abner itu terhadap keseluruhan kerajaan Israel itu. Nah, kalau rajanya sendiri sudah takut, bahkan dikatakan hilang keberaniannya, maka sebenarnya itu sebuah kerapuhan yang sangat-sangat besar sekali, atau kejatuhan dari kerajaan itu ya tinggal menghitung hari seperti itu. Nah, Baana dan Rekab ini begitu cerdas sekali membaca situasi ini, sehingga ya tentu dalam kalkulasi manusia mereka merasa perlu mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan diri mereka dan mendapat pengakuan dari pihak lawan bahwa kami sekarang itu berpihak, bahkan menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang sangat-sangat ekstrim. Nah, ini yang terlihat dari ayat yang keempat, 5, 6 dan seterusnya. Ayat 5 dikatakan anak-anak Rimon orang Beerot itu, yakni Rekab dan Baana, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Ishiboset ketika Ishiboset sedang berbaring siang hari. Ayat 6, kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur. Ya, ini tidak disiplin. Nah, ketika sedang membersihkan gandum, demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke rumah itu ketika Ishiboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Dan mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan dan membawanya kepada Raja Daud. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Jadi Baana dan Rekab ini sangat-sangat cerdas membaca situasi genting seperti ini, dan mereka kemudian sepakat untuk mengalihkan dukungan mereka kepada Ishiboset dengan justru membunuh sekalian rajanya, mengakhiri
kekuasaan atau kerajaan Saul itu merosot dan berakhir. Kenapa? Karena semua anak yang lain sudah mati dan juga Yonatan sudah mati, Abner juga sudah mati. Tapi lebih dari itu motifnya, mereka ingin menunjukkan bahwa ya kami sangat-sangat mendukung engkau, Raja Daud. Bukti support kami, bukti keberpihakan kami terlihat dari tindakan kami ini. Mereka menenteng kepalanya Isiboset dan diserahkan kepada Daud. Masalah inilah upaya-upaya manusia atau tindakan-tindakan manusia dalam mencari kedudukan, mencari jabatan. Ya, kita lihatlah dalam situasi atau konteks perpolitikan Indonesia di hari-hari kemarin. Banyak orang yang melompat, kalau lihat dari kacamata politik itu, ada yang berpindah partai dan sebagainya dalam situasi yang penting dengan kalkulasinya masing-masing. Harapannya tentu untuk menunjukkan keberpihakan pada kelompok yang baru dimasuki. Lebih dari itu tentu ada udang di balik batunya. Satu waktu bisa memperoleh kedudukan. Dan ini yang terjadi juga bahwa motif dari Ba'ana dan Rekab tidak lain adalah mendapatkan pengakuan ya dari Raja Daud, apalagi dengan membunuh Isiboset itu. Tetapi kita melihat kontras ya luar biasa dari Daud ya, ketika Ba'ana dan Rekab menyerahkan kepala itu kepada kepala Isiboset kepada Daud, respon Daud sangat-sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh Ba'ana dan Rekab ketika menyerahkan kepala Isiboset itu. Ayat 9, tetapi Daud menjawab Rekab dan Ba'ana saudaranya, anak-anak Rimon orang Beerot, katanya perdengaran, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku, demikian Saul sudah mati dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklag, dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya itu. Dan Daud mengatakan, waduh, saya ada sampai saat ini terlihat seperti ini bukan karena tindakan-tindakan kejahatan, tetapi sesungguhnya itu Tuhan yang melepaskan dari segala kesesakan. Upaya-upaya manusia untuk membawa Daud sampai saat ini sama sekali itu tidak punya arti, karena sesungguhnya Tuhan sendiri yang menegakkan kehidupan Daud, nyawanya, dan sekarang dengan kerajaan. Walaupun hanya cakupan itu hanya satu suku, yaitu suku Yehuda. Nah, ini berbeda sekali dengan ayat 8 bagian B yang dikatakan oleh Ba'ana dan Rekab. Dikatakan Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Inilah buktinya kami membawa kepala Isiboset. Jadi seolah-olah mereka mengatakan bahwa Tuhan memakai kami, ya, Ba'ana dan Rekab, sebagai modus operandi atau jalan yang sah, sebagai bagian integral dalam menyingkirkan musuh Daud, dan pada saat bersama berarti menegakkan kerajaan Daud itu. Tapi bagi Daud tidak. Bagi Daud, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, dengan cara-cara yang berkenan pada Tuhan, bukan dengan tindakan-tindakan manusiawi yang dinafasi, didorong oleh motif-motif kedudukan, kejahatan, dan sebagainya. Nah, ayat yang ke-11, Daud kemudian melanjutkan dengan berkata, terlebih lagi sekarang, setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan meninggalkan kamu dari muka bumi? Ya. Kalau yang kemarin saya membawa kabar tentang kematian Saul, saya membinasakan dia. Apalagi sekarang di mata Daud, Ba'ana dan Rekab adalah orang-orang fasik, orang-orang munafik yang mencoba menunjukkan sesuatu yang berjasa, tapi sebenarnya sebuah tindakan kejahatan, kefasikan.
Jadi kita melihat di sini kepekaan Daud luar biasa sekali dalam membaca situasi politik, tindakan-tindakan orang yang datang mencoba menyuap dia dengan kepala Isiboset untuk meyakinkan bahwa Tuhan sudah bertindak melalui mereka demi tegaknya kerajaan. Kalau kita memperhatikan perjanjian baru, ya di Roma itu jelas Rasul Paulus yang tegas mengatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan masalah makan minum dan sebagainya, bukan hal-hal yang physically, yang duniawi, tapi masalah kedamaian, keadilan, kebenaran dan seterusnya. Dan memang ya pemerintahan yang bersumber dari Allah itu kekuatannya, martabatnya itu terletak pada kebenaran dan keadilan. Ya. Politik bukan persoalan power and dominion, tetapi berkenaan dengan truth, ya, kebenaran dan justice, ya, keadilan. Martabat sebuah bangsa itu terletak pada penguasa yang mau menegakkan truth and justice, bukan masalah power and dominion. Dan inilah menjadi kepekaan Daud dalam membaca situasi yang terjadi di hadapan Baana dan Rekab. Dan dengan ketegasan sikap itu, kesadaran diri begitu dalam, kepekaan yang tinggi bahwa dia ada sebagaimana dia ada sekarang, itu semata-mata karena Tuhan yang bertindak. Maka bagi dia segala bentuk tindakan manusia, segala bentuk upaya manusia yang mencoba menggenapi rencana Tuhan dengan modus operandinya yang jahat itu, bagi Daud no, ya, itu harus tegas dihadapi dengan sebuah tindakan yang radikal. Dan itulah sebabnya ayat 12 dikatakan, sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isiboset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Jadi ini perbuatan Daud yang luar biasa hebat. Orang yang mencoba menyuap dia dengan tindakan kejahatan itu sekarang justru ya, harus dibersihkan dari kerajaannya. Dan Isiboset yang dipandang oleh Baana Rekab sebagai musuhnya Daud untuk eksis sebagai raja dalam kerajaannya, justru sekarang sebaliknya dia kepalanya diambil dan dikuburkan secara terhormat di dalam kubur Abner, sebagaimana kita sudah pelajari kemarin bagaimana perlakuan Daud terhadap Abner itu. Dan sebaliknya ini Baana dan Rekab ya dimutilasi gitu ya. Jadi Daud sangat-sangat tegas sekali dalam pelayanan dia sebagai seorang raja, dalam menggerakkan pemerintahannya dengan sungguh-sungguh memperhatikan jalan-jalan Tuhan, cara-cara Tuhan, dan tidak mengizinkan tindakan-tindakan bodoh, tindakan-tindakan manusia yang jahat ya, sebagai stempel untuk support terhadap kekuasaannya, perluasan kekuasaannya, dan kemenangan atas musuh-musuhnya. Bagi Daud, demi Tuhan yang hidup, dialah Tuhan yang membebaskan dari segala musuh-musuhnya dan yang menegakkan kerajaannya itu. Dan ini yang kita bisa perhatikan dari pasal 4 ini. Nah, secara makro kembali kita lihat bahwa melalui peristiwa di pasal 4 ini, maka kerajaan Saul itu berakhir sudah. Semua keturunannya itu sudah habis dan hanya tersisa satu yang ada di pasal 4 ayat 4. Kalau kita perhatikan narasi ini, bagiannya seperti sebuah sisipan yang ditempatkan oleh penulis dalam rangka melihat bagaimana kesinambungan tindakan Daud terhadap keturunan Saul, yaitu berkenaan dengan Mephiboset, ya, anak dari Yonatan. Dan nanti kita akan perhatikan di bagian-bagian berikut bahwa Daud menempatkan Mephiboset itu di dalam bagian, sebagai bagian dari keluarga, melayani dia, memberi makan minum, memfasilitasi sampai akhir hayatnya si Mephiboset.
Artinya bahwa memang bagi Daud itu masalah kerajaannya itu bukan pemusuhan antara atau upaya perebutan paksa kekuasaan dari Saul lalu kemudian direbut oleh Daud. Ini sesungguhnya berkenaan dengan rencana Tuhan dan tindakan Tuhan, sehingga dia mau jalan itu lurus-lurus saja. Ya, truth and justice itu menjadi bagian dari kerajaannya, menjadi bagian dari martabat bangsanya dan kerajaannya itu. Setelah dari pasal 4 kita belajar satu amanat teks, yaitu Allah tidak berkenan atas perbuatan manusia yang jahat sebagai modus penggenapan rancangannya atas hidup orang percaya. Kalau dia sudah mengkomunikasikan rancangan pada seseorang, jangan seseorang pun, jangan orang-orang di sekitarnya, jangan keluarga siapa saja yang berusaha segera menggenapi rancangan Allah dengan cara kerja yang manusia, apalagi cara kerja yang jahat. Dan ini terekspresi dari sikap dan tindakan Daud terhadap Baana dan Rekab. Aplikasi bagi kita, sudahkah saya dan saudara peka terhadap cara Tuhan mengenapi rencananya dengan jalan yang dalam hidup kita? Kita perlu belajar peka terhadap pimpinan Tuhan dan mencoba untuk senantiasa taat mengikuti jalan-jalan Tuhan, tidak bermanuver dalam rangka menggenapi rencana Tuhan tapi dengan cara-cara manusiawi yang kita anggap itu sebenarnya itu cara Tuhan untuk menggenapinya. Tidak, Dia yang mempunyai rencana, Dia akan mengambil inisiatif untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita, dan pasti itu dengan jalan, dengan cara-cara yang juga benar di hadapannya. Yang kedua, apakah saya dan saudara siap mengikuti jalan-jalan Tuhan dalam memenuhi rencananya sekalipun lama baru terwujud? Transisi dari kepemimpinan Saul kepada Daud bukan terjadi dalam 1-2 bulan, tapi bertahun-tahun. Tetapi jika Tuhan sudah mengembangkan atau mengkomunikasikan rancangan kepada seseorang, berliku-liku seperti apapun itu dihadapi, melintasi waktu, berapa waktu pun pasti akan tergenapi, karena Dia Tuhan yang merencanakan, tidak akan pernah gagal dalam menggenapi rancangannya. Mari kita mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup dan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan untuk tetap kita berkomitmen hidup di dalam kebenaran sampai janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Yesus, Kau kebenaran.
terhadap pimpinan Tuhan dan mengerjakan apa yang menjadi bagian kita untuk rencana Tuhan yang mulia terjadi dalam kehidupan kita, keluarga, dan pelayanan kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur Tuhan firman-Mu untuk terus membawa kami semakin hari semakin peka terhadap pimpinan Roh Kudus, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami katakan berasal daripada Engkau, dan kami tetap hidup di dalam kebenaran. Saat kami harus menanti jawaban Tuhan, kami tahu bahwa rencana-Mu indah pada waktunya. Ajar kami untuk tetap setia, tetap beriman, tetap berpengharapan di dalam kami menantikan janji Tuhan dan rencana-Mu yang indah terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan juga setiap kami diyakini bahwa rencana Tuhan itu mulia, rencana Tuhan itu pasti terjadi. Ajar kami sabar, ajar kami Tuhan tetap kuat di dalam kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala ketakutan, kecemasan, segala hal yang merintangi kami, untuk kami percaya sungguh-sungguh sepenuh hati kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terima